Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala lahu fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak dan Ibu yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali malam ini kita lanjutkan pelajaran akidah. Kita menggunakan kitab Aqidatuka Ayyuhal Muslim. Wahai muslim, inilah akidahmu, inilah keyakinanmu. Yang ditulis oleh siapa Bapak Ibu? Siapa? Nama penulisnya kitab yang kita pelajari ini siapa namanya? Syekh Musa? Bukan. Syekh siapa? Putranya Syekh Musa. Namanya Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman bin Muhammad Musa Al-Nasr. Beliau dari Yordan, dari negeri Syam yang diberkahi. Jadi namanya Syekh Abdurrahman. Baik, maka pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang tingkatan dalam agama Islam. Itu bahwasanya dalam agama Islam itu ada 3 tingkatan, yaitu Muslim, Islam, Iman, dan Ihsan. Islam orangnya disebut Muslim, Iman disebut orangnya disebut mukmin, yang ketiga Ihsan orangnya disebut dengan Muslim. Maka kita telah membacakan hadis Jibril yang dikenal dengan hadis Jibril oleh para ulama pada pertemuan yang lalu. Insyaallah pada malam ini akan kita ambil beberapa faedah dari hadis Jibril yang telah kita bacakan pada pertemuan yang lalu. Ada banyak faedah yang berharga dari hadis yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Sebagiannya akan kita baca pada malam hari ini, kita ambil faedah ya. Sayang kalau harus dilewati tanpa diambil faedahnya. Maka kita merujuk dalam mengambil faedah ini dari kitab Syarhu Arba'in An-Nawawiyah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Di antara faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis tentang malaikat Jibril yang mendatangi Nabi Muhammad SAW, kemudian bertanya tentang Islam, Iman, Ihsan, kemudian juga tentang hari kiamat dan tanda-tandanya, kita dari sana bisa mengambil banyak pelajaran. Di antaranya adalah apa yang akan saya sampaikan ini. Pertama, salah satu petunjuk Nabi SAW adalah duduk bersama para sahabat beliau. Ini merupakan petunjuk yang menunjukkan kebaikan akhlak Nabi SAW. Jadi Nabi SAW dengan tingginya kedudukan beliau, tingginya derajat beliau sebagai seorang Nabi, sebagai seorang pemimpin negara, beliau masih menyempatkan untuk duduk-duduk bareng sama teman-temannya, sama sahabat-sahabatnya. Jadi enggak sibuk sendiri ngurus urusan beliau, tapi beliau masih menyempatkan duduk-duduk. Ya, duduk-duduk biasa, bukan duduk rapat. Ya, di meja rapat gitu enggak. Duduk-duduk biasa. Ya. Beliau berbicara, para sahabat mendengarkan dengan penuh adab. Ya, beliau mengajarkan tentang perkara Islam, demikian. Itu Nabi SAW. Jadi beliau tawadhu, rendah hati, beliau tetap
Meskipun kedudukannya tinggi, tapi beliau tetap mau duduk-duduk bersama sahabat-sahabat beliau. Kemudian di antara juga yang bisa kita pelajari atau kita petik faedahnya dari hadis ini, yaitu akhlak baik seorang murid di hadapan gurunya. Akhlak baik seorang murid di hadapan gurunya. Maksudnya seorang murid hendaknya dia itu berakhlak yang baik, bersikap yang baik ketika dia itu menghadap kepada gurunya. Apalagi guru dalam agama, ya, guru ya, demikian. Dalam hal ini Jibril alaihissalam, beliau duduk di depan Nabi SAW dengan cara duduk yang menunjukkan sikap yang beradab, siap mendengar dan siap menerima apa yang hendak disampaikan kepadanya. Kemarin kita telah bacakan malaikat Jibril itu datang dalam penampilan yang menarik begitu, yang rapih, rambutnya sangat hitam, ya, enggak acak-acakan, enggak berdebu, pakaiannya pun sangat putihnya sangat putih, ya. Jadi beliau siap kemudian duduk mendengarkan Nabi SAW mengatakan, ya, dan enggak menyela, tidak memotong pembicaraannya. Jadi beliau malaikat Jibril mengabarkan kepada kita adab seorang murid kepada gurunya demikian, siap menerima apa yang disampaikan. Bahkan malaikat Jibril menyandarkan kedua lututnya kepada lututnya Nabi, ditempelkan gitu saking dekatnya, dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya malaikat Jibril, ya. Jadi duduknya begitu dekatnya dan siap menerima ilmu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kemudian juga diantara faedah yang bisa kita ambil, dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bolehnya bertanya tentang sesuatu yang sudah diketahui dalam rangka mengajari orang yang belum tahu, ya. Jadi kita lagi pengajian seperti ini atau lagi di kelas, kita sudah tahu kira-kira jawabannya ini apa, ya, atau bukan kira-kira, ya, memang sudah tahu, tetapi ditanyakan dengan niat agar nanti mendapatkan penjelasan dari sang guru sehingga murid-murid yang lain yang belum paham bisa memahaminya. Ya, hal ini karena malaikat Jibril tentunya sudah mengetahui jawabannya. Berdasarkan ucapan malaikat Jibril, engkau benar, ya, sodaqta, engkau benar. Tetapi apabila orang bertanya bermaksud mengajari orang yang belum tahu yang ada di sekelilingnya, maka ini termasuk pengajaran kepada mereka, ya, pengajaran secara tidak langsung, ya. Jadi kita kalau ketika ingin mengajarkan suatu permasalahan kepada orang lain yang kita tahu, kita bisa menanyakan kepada guru kita ketika berkumpul bareng. Nanti guru kita yang menjelaskan, nanti yang lain pada tahu. Ini disebut, ya, sama seperti orang yang mengajarkan. Kemudian juga orang yang menjadi sebab sama hukumnya dengan orang yang secara langsung mengerjakannya, jika hal itu jelas-jelas hasil dari sebab tersebut. Jadi orang yang melakukan sebab itu hukumnya sama dengan orang yang secara langsung mengerjakannya, jika itu benar-benar adalah hasil dari sebab tersebut. Ini berdasarkan sabda beliau SAW kepada malaikat Jibril, ini adalah Jibril, ia datang kepada kalian, atakum yu'allimakum dinakum, dia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Yang mengajarkan agama itu siapa? Nabi, ya. Malaikat Jibril kan cuma bertanya, yang ngajarin Nabi. Maka malaikat Jibril juga di sini disebut sebagai orang yang mengajarkan, kata Nabi SAW. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama. Padahal malaikat Jibril cuma nanya, yang menjelaskan Nabi. Tetapi malaikat Jibril disebut, beliau juga dialah yang mengajarkan. Ini diantara faedah dalam kita duduk bermajlis dalam membahas ilmu, ketika kita bertanya, sehingga dengan pertanyaan tersebut diperoleh jawaban,
yang kemudian jawaban itu dipahami atau memberi manfaat bagi orang yang ada hadir di sekeliling, maka itu akan menjadi pahala bagi orang yang menanyakan tadi. Ya. Jadi orang yang melaksanakan sebab, ya, dia juga memperoleh hasil dari apa yang telah dia usahakan. Ya. Maka sama, insya Allah seperti orang yang saling tolong menolong untuk mengadakan majelis ilmu, ya, seperti di sini misalnya, yang mengadakan masjid, yang membangun masjid, insya Allah juga ikut dapat pahala orang-orang yang memakmurkan masjid, termasuk juga takmirnya, ya, karena takmirnya yang menyediakan saran dan prasarannya, mengusahakan bagaimana agar orang-orang yang beribadah di masjid berjalan lancar, insya Allah juga akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang hadir dan sholat di masjid tersebut. Makanya tidak ada sedikit pun kebaikan yang Allah sia-siakan. Baik, kemudian di antara faidah dari hadis Jibril, yaitu bahwasanya Rasulullah SAW beliau mengumpulkan persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah dalam satu rukun. Ya, jadi syahadat kan ada dua, cuman dijadikan satu rukun. Rukunnya syahadat, isinya dua, syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah. Hal itu karena ibadah itu tidak dapat sempurna kecuali dengan dua perkara ini, yaitu dengan dua perkara syahadat tadi. Ketika kita mengamalkan konsekuensinya, ya, barulah ibadah kita akan menjadi ikhlas. Yang pertama adalah ikhlas, ibadah kita akan benar, akan diterima oleh Allah, ya, karena telah memenuhi syarat diterimanya amalan. Yang pertama adalah ikhlas, yaitu dalam syahadat la ilaha illallah. Maka konsekuensinya kita harus ikhlas beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua yaitu ittiba, ya, atau mengikuti tuntunannya Rasulullah SAW dalam beribadah, yang mana ini adalah merupakan kandungan atau konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah. Nah, makanya dijadikan satu rukun, meskipun terkandung di dalamnya dua persaksian atau dua syahadat. Nah, oleh karena itulah Nabi SAW mengumpulkan kedua syahadat ini menjadi satu rukun di dalam hadis Jibril tadi yang telah kita pelajari kemarin. Kemudian juga di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis Jibril, yaitu adanya perbedaan antara Islam dan iman. Adanya perbedaan antara Islam dan iman. Baik. Para ulama dalam memaknai Islam dan iman, mereka menggunakan kaidah idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Apabila keduanya berkumpul disebutkan secara bersama-sama, Islam dan iman disebutkan secara bersama, maka maknanya berbeda. Tetapi apabila disebutkan secara terpisah, Islam sendiri disebut Islam saja, iman disebut iman saja, maka maknanya sama antara iman dan Islam. Jadi kalau keduanya disebut secara bersamaan, maknanya berbeda. Apabila keduanya disebut secara terpisah, disebut sendiri-sendiri, maka maknanya sama, baik Islam maupun iman. Maka ketika disebut secara bersama-sama, Islam dengan iman itu disebut bareng-bareng, maka dalam keadaan seperti ini Islam itu ditafsirkan dengan amalan-amalan anggota badan. Disebutkan dengan amalan-amalan anggota badan. Ketika orang itu telah nampak dia itu mengerjakan sholat, menunaikan zakat, oh ini orang Islam, ya, amalan anggota badan. Dan iman ditafsirkan dengan amalan-amalan hati, ya, dengan amalan-amalan hati, ya, bagaimana keimanannya, bagaimana dia itu keyakinannya terhadap Allah dan hari akhir. Dan ulama menafsirkan terkait makna iman itu adalah pengakuan
pengakuan yang disertai penerimaan dan ketundukan. Itu iman. Pengakuan yang disertai penerimaan dan ketundukan. Jadi iman itu bukan sekedar pembenaran. Makanya Abu Thalib pamannya Nabi SAW, dia itu membenarkan Islam. Dia yakin kalau Islam itu benar. Ya, jadi dia sudah melakukan pembenaran. Hanya saja dia itu belum mau menerima, belum mau tunduk kepada agama Islam. Maka dia tidak disebut orang yang beriman, karena dia hanya membenarkan. Demikian pula orang-orang Yahudi. Orang Yahudi mereka tahu kalau Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi, tetapi hanya sekedar mereka membenarkan, ya. Tapi mereka tidak mau menerima, tidak mau tunduk kepada aturan Islam, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka itu tidak menjadikan mereka sebagai orang yang beriman. Nah, ini iman. Jadi iman itu pengakuan yang disertai penerimaan dan pembenaran, ya, terkait dengan amalan hati. Ya, tentunya kemudian diwujudkan dengan amalan anggota badan. Makanya Allah SWT ketika berfirman di dalam surat Al-Hujurat, ya, kalau masalah surat Al-Hujurat, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui mereka mengatakan kami telah beriman. Amanna. Qul lam tu'minu, katakanlah kalian itu belum beriman. Walakin qulu aslamna, tetapi katakanlah kalian itu, ya, kami ini telah berislam. Jadi orang-orang Arab Badui yang baru masuk Islam kala itu, mereka ketika mengatakan kami telah beriman, itu masih belum dibenarkan untuk mengatakan kami itu beriman, ya. Tetapi katakanlah kalian itu mengatakan kami telah berislam, gitu. Ya, karena memang keimanan yang ada dalam diri mereka baru masuk Islam, baru tumbuh, gitu. Ya, baru sedikit, nah, begitu. Sehingga belum bisa dikatakan dia itu beriman, baru dikatakan dia itu orang yang berislam. Nah, maka di sini ada perbedaan antara Islam dan iman. Ya. Sebagaimana juga dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid ketika menjelaskan hadis Jibril ini dalam kitab Syarh Arba'in Nawawi, beliau mengatakan kata mukmin secara mutlak tidak dapat diterapkan pada orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar atau meninggalkan kewajiban agama. Jadi secara mutlak kata mukmin, orang beriman itu tidak dapat diterapkan pada orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar dan meninggalkan kewajiban agama. Karena kalau orang itu seandainya dia itu orang itu beriman, ya dia akan menjaga diri dari dosa-dosa besar, dan dia juga akan berusaha untuk selalu menjalankan kewajiban agama, bukan malah meninggalkan hal-hal yang wajib. Sebab suatu istilah, kemudian beliau melanjutkan, sebab suatu istilah harus menunjukkan pengertian yang lengkap dan tidak boleh dikurangi kecuali dengan maksud tertentu. Juga dibenarkan penggunaan kata-kata tidak beriman, ya, juga dibenarkan penggunaan kata tidak beriman, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun wa la yasriqu sariqu hina yasriku wa huwa mu'minun. Tidaklah pezina yang dia itu berzina, dia disebut sebagai orang yang beriman, disebut sebagai mukmin. Demikian pula tidaklah orang yang mencuri, ketika dia itu mencuri dia disebut dengan mukmin. Ini. Jadi dibenarkan kita atau penggunaan kata tidak beriman bagi orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar, ya. Tentunya maksudnya dijelaskan oleh para ulama juga, maksudnya tidak beriman dengan keimanan yang sempurna. Karena tentunya ketika disebut tidak beriman itu juga memiliki kandungan berarti dia itu kafir, ya. Tetapi tidak demikian ketika hal itu disandarkan atau disebut kepada orang yang nampak dia itu beragama Islam, maka ketika dikatakan di sini tidak beriman, maksudnya tidak beriman dengan keimanan yang sempurna, ya. Atau bisa juga disebutkan orang yang beriman tetapi kurang keimanannya, gitu.
Orang yang beriman kurang keimanannya atau lemah keimanannya. Makanya dalam banyak hadis Nabi SAW juga sering mengatakan la yu'minu ahadukum. La yu'minu ahadukum. Kalian tidak beriman. Maksudnya tidak beriman dengan keimanan yang sempurna. Seperti sabda Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalian tidak akan beriman sampai kalian itu mencintai untuk saudara kalian sebagaimana sampai kalian mencintai kebaikan untuk saudara kalian sebagaimana kalian mencintai untuk diri kalian. Di sini Nabi SAW menggunakan istilah tidak beriman, maksudnya tidak beriman dengan keimanan yang sempurna. Baik. Kemudian juga di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis Jibril, yaitu penjelasan tentang ihsan. Ihsan yaitu seorang beribadah kepada Allah dengan penuh kesenangan dan keinginan. Jadi ihsan itu ada dua tingkatan. Yang pertama yaitu seseorang beribadah dengan penuh kesenangan dan keinginan seakan-akan dia melihat Allah sehingga dirinya senang jika sampai kepadanya, ya, sampai kepada Allah, sampai kepada amalan yang membuat dia dicintai oleh Allah. Ya. Jadi tingkatan pertama itu dalam makna ihsan ini seseorang beribadah dengan rasa cinta, penuh rasa cinta, dengan senang ketika dia itu beribadah kepada Allah. Sehingga dia itu seolah-olah dia itu melihat Allah, beribadah seolah-olah dia itu melihat Allah. Nah, apabila tidak bisa maka kepada tingkatan yang kedua, yang di bawahnya, yaitu seseorang beribadah kepada Allah dengan penuh rasa takut dan khawatir akan azabnya, khawatir akan siksanya. Kalau yang pertama tadi derajat yang ihsan yang sempurna itu kan orangnya senang, ya. Senang begitu. Artinya dia itu benar-benar nggak ada paksaan dalam beribadah, itu memang senang, cinta sama ibadah yang Allah perintahkan. Nah, namun yang kedua ini beribadahnya karena takut sama Allah. Jadi seolah-olah ada paksaan dari dalam hatinya. Ya. Saya harus beribadah, kalau nggak beribadah nanti disiksa, itu takut sama siksaan. Ya, jadi seolah-olah ada paksaan. Ini tingkatan ihsan yang kedua. Ya. Beribadah kepada Allah dengan rasa takut dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Nabi SAW mengatakan, jika engkau tidak melihat Allah, ya, engkau tidak bisa melihat Allah, tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia itu melihatmu. Ya, jadi kalau kita itu nggak mau beribadah, nggak mau melaksanakan kewajiban, Allah tahu, ya, dan Allah akan meminta pertanggungjawaban dari tindakan kita meninggalkan kewajiban, yaitu kita akan diancam, akan disiksa. Akhirnya, ya, karena takut disiksa, ya, melaksanakan kewajiban. Ini tingkatan ihsan yang kedua. Kemudian juga di antara faedah yang bisa kita ambil, yaitu metode pengajaran Nabi SAW yang sangat bagus. Nabi SAW itu juga sebagai guru yang handal, guru yang hebat, yang sempurna dalam mengajar murid-muridnya, mengajar para sahabatnya, yaitu dengan cara bertanya. Ya, di antara kebagusan metode beliau dalam mengajarkan yaitu dengan cara bertanya kepada para sahabat Nabi. Apakah mereka mengetahui orang yang bertanya itu atau tidak, dengan tujuan untuk memberitahu mereka. Ya, jadi tanya dulu, ya, kamu tahu nggak siapa yang tadi yang nanya-nanya itu yang datang? Ya. Ketika Nabi SAW bertanya kepada Umar bin Khattab, tahu nggak siapa tadi yang bertanya, yang kalian nggak ada yang kenal, begitu. Nah, ini memberikan faedah, yaitu bahwasanya cara seperti ini lebih berhasil dalam menyampaikan ilmu, dalam menyampaikan pesan yang ingin disampaikan, daripada beliau langsung memberitahu. Karena apabila beliau bertanya kepada para sahabat, kemudian memberitahu mereka, maka akan lebih menarik perhatian. Jadi kalau jenengan lah
Di sana ditanya sama dikasih tahu langsung, itu kan ada bedanya. Nah, misalnya saya tanya, la ilaha illallah itu syaratnya ada berapa? Nah, otomatis kan langsung berpikir gitu ya. Langsung berpikir apa ya? Nah, ketika nggak tahu, nah akhirnya penasaran. Nah, ketika Umar tidak tahu siapa orang yang datang itu siapa ya? Dia mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam, Allah wa rasuluhu a'lam. Nah, maka kemudian dia itu penasaran, pengen tahu siapa sih tadi yang datang. Nah, kemudian kata Nabi SAW baru dikasih tahu. Nah, yang datang itu adalah malaikat Jibril. Oh begitu ya. Orang kalau sudah ngomong oh begitu kan ya, itu sudah paham. Ya. Jadi dengan cara orang itu bertanya sebelum menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan itu lebih mudah untuk masuk ke dalam orang yang diajarkan ya, materinya. Ini jadi ditanya. Apalagi kalau tanyanya, Mas ngantuk Mas, langsung bangun itu. Ya. Sedikit cerita dulu, saya pernah waktu ngaji itu sama Ustadz Mahfud Umri. Waktu itu saya duduk di depan. Waktu itu saya pas lagi duduk itu, qadarullah pengen ngeludah gitu ya. Bahasa kitanya jeleh gitu lah, pengen ngidubah. Tapi ditahan, ya ditahan-tahan. Ya biasalah orang kadang-kadang orang kalau lagi ngaji kan ya malu mungkin ya, sungkan mau berdiri ya. Atau mungkin ada faedah yang sedang bagus-bagusnya ya, sedang nanggung begitu ya. Akhirnya saya kumpulkan ya. Jadi sebenarnya pengen gitu tapi ditahan-tahan gitu, dingkan-dingkan. Tiba-tiba ditanya ya. Coba kamu tanya ya, tanya. Kamu jawab ya. Kalau nggak bisa tak suruh berdiri ya, kata beliau gitu ya, cuman ngomongnya sambil senyum ya. Akhirnya ya gimana lagi ya, akhirnya dilek ya. Apa dilek itu? ditelan terus baru jawab. Nah, ini diantara apa dalam menyampaikan, jadi dalam menyampaikan pertanyaan ya, menyampaikan ilmu itu adalah dengan menyampaikan pertanyaan terlebih dahulu sehingga orang yang akan diajarin itu akan lebih perhatian. Demikian. Kemudian juga ya, ini juga termasuk dalam penyampaian ketika mengajar ya. Tentunya orang ketika menyampaikan pelajaran itu juga berbeda-beda karena juga butuh latihan. Orang pinter ngomong, lancar ngomong itu juga butuh latihan dalam berkomunikasi. Makanya ada salah seorang ustadz itu ketika belajar menyampaikan ilmu, belajar ceramah itu kadang-kadang ngomong sendiri gini. Kadang-kadang itu sambil lihat di cermin ya, gimana sih ekspresi saya waktu ngomong itu ya, sudah pas apa belum gitu. Jadi belajar dalam menyampaikan ya, ini berbeda-beda. Demikian pula kita kalau melihat para ulama, para masyayikh itu juga dalam menyampaikan juga berbeda-beda. Ada yang datar, ada yang sambil diselingi senyum, bercanda begitu ya. Meski demikian kita sebagai menuntut ilmu ya tetap harus bersabar bagaimanapun keadaan guru kita ketika menyampaikan ilmu. Ya, kita harus bersabar ya, menyesuaikan. Ya, kadang namanya juga menuntut ilmu ya butuh perjuangan, kadang ngantuk, capek ya, boyo kayak bengkek, kayak pegel begitu kan. Ya, tapi disitulah kita justru merasakan nikmatnya dalam menuntut ilmu agama. Ya, insya Allah akan berkah ilmu itu. Ya, apabila disertai dengan adab yang baik dalam belajar. Kemudian satu lagi kita bacakan faedah dari hadis Jibril ini, yaitu orang yang bertanya tentang ilmu itu dianggap sebagai orang yang memberitahu atau dianggap juga sebagai orang yang mengajarkan ilmu. Sebagaimana telah disebutkan isyarat akan hal ini, cuma di sini Syekh Shalih Al-Utsaimin Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau ingin menjelaskan bahwasanya setiap orang hendaknya menanyakan sesuatu yang dibutuhkan orang banyak, meskipun dirinya sudah tahu apa yang dia tanyakan, dalam rangka mendapat pahala mengajar. Nah, ini Masya Allah.
Jadi sekedar orang itu tanya, itu sudah bisa mendapatkan pahala mengajar. Itu kan istimewa. Padahal cuma tanya. Ya. Yang jawab ustadznya yang capek ngomong gitu. Dia cuma nanya dok, tapi dia juga dapat pahalanya. Nah, ini istimewa. Baik, hanya kepada Allah kita mohon taufik. Baik. Qanifidin wa fadilillah sallallahu alaikum. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah SWT. Maka kita lanjutkan pada malam hari ini pelajaran kita insyaallah yaitu setelah kita membahas tentang tingkatan dalam agama Islam, beliau masuk kepada pembahasan keimanan kepada malaikat. Al-imanu bil malaikah. Kata beliau Syekh Abdurrahman bin Muhammad Musa Al-Nasr hafizahullah taala, fa idza qila laka, kalau kamu ditanya. Nah, ini juga termasuk bentuk beliau dalam menyampaikan ilmu itu mengajukan pertanyaan. Nah, jadi di sini semuanya diawali dengan pertanyaan, kemudian beliau baru menyampaikan jawabannya dan membawakan dalil-dalilnya. Apabila kamu ditanya, kaifa nuhaqqiqul imana bil malaikat ismalan? Bagaimana kita itu merealisasikan keimanan kita kepada malaikat secara umum? Nah, jadi banyak orang itu ya, tahu kita itu harus beriman kepada Allah. Kita harus beriman kepada malaikat. Harus beriman kepada rukun iman. Cuman belum tahu secara bagaimana sih kita beriman kepada Allah. Bagaimana sih kita beriman kepada malaikat sehingga keimanan kita itu menjadi keimanan yang benar ya. Bukan asal di lisan saja, tetapi benar-benar ketika memahami keimanan yang benar itu akan benar-benar masuk ke dalam hati dan akan menjadi keyakinan yang diyakini dengan kuat tanpa ragu-ragu sedikit pun. Nah, yang kemudian menjadi akidah. Fakul, maka jawablah. Ini beliau mulai menjelaskan cara beriman kepada malaikat. Bitasdiqil jazimi biwujudil malaikah, dengan pembenaran yang kuat bahwasanya malaikat itu ada. Wa annahum khalqun min khalqillah, dan mereka itu adalah makhluk di antara makhluk-makhluk Allah. Mukramuna mutahharun, mereka adalah makhluk-makhluk yang mulia dan mereka juga adalah makhluk-makhluk yang suci atau disucikan. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu tidak pernah mendurhakai Allah. Mereka itu tidak pernah mendurhakai Allah. Dan mereka melaksanakan apa saja yang Allah perintahkan. Wa annahum abidun lillahi laisu bima'budin, dan bahwasanya mereka itu adalah hamba-hambanya Allah, bukan sesembahan. Mereka adalah makhluk-makhluknya Allah, bukan sesembahan. Kemudian beliau membawakan dalil-dalilnya. Sebagaimana juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan keimanan tentang malaikat di dalam kitab beliau Syarhu Ushulil Iman, beliau menjelaskan ada 4 poin penting. Ada 4 poin dalam keimanan kita kepada malaikat yang juga disebutkan oleh penulis di sini. Cuman beliau nanti ada tambahan 1 lagi. Nah, insya Allah akan kita sebutkan. Yaitu pertama, keimanan kita kepada malaikat. Ini juga biar kita lebih fokus dalam memahami keimanan kepada malaikat. Yang pertama yaitu kita meyakini bahwasanya malaikat itu ada dan mereka bukanlah sesembahan, tetapi mereka itu adalah makhluknya Allah. Malaikat itu ada dan mereka adalah makhluknya Allah, bukan sesembahan. Ini keimanan kita kepada malaikat yang pertama, mereka itu ada. Karena memang ada kelompok yang menganggap malaikat itu tidak ada. Malaikat itu hanya sebuah ungkapan atau simbol terhadap kebaikan. Sebagaimana setan itu juga hanya sebuah simbol terhadap keburukan. Ini jadi ada kelompok yang berkeyakinan seperti itu. Makanya mereka menganggap juga orang kalau kesurupan itu enggak ada. Istilah kerasukan jin itu enggak ada. Kata mereka begitu. Ini tentunya adalah keyakinan yang keliru. Nanti akan kita jelaskan tentang keberadaan malaikat.
Dalilnya adalah waqalu takhadar rahmanu waladan. Subhanah bal ibadun mukramun. Dan mereka orang-orang musyrikin, mereka mengatakan bahwasanya Allah itu memiliki anak, yaitu para malaikat. Subhanah, maha suci Allah. Bal ibadun mukramun, bahkan malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Jadi malaikat itu adalah hamba-hambanya Allah, bukan sesembahan, bukan anaknya Allah. Maha suci Allah dari apa yang mereka ungkapkan. Ini dalam surat Al-Anbiya ayat 26. Jadi malaikat itu ada. Nanti insya Allah akan kita sebutkan dalilnya setelah ini. Yang pertama, malaikat itu ada dan mereka bukanlah sesembahan. Kemudian yang kedua, keimanan kita kepada malaikat, yaitu bahwasanya malaikat itu memiliki nama-nama. Malaikat itu memiliki nama-nama dan jumlahnya sangat banyak. Malaikat itu memiliki nama-nama dan jumlahnya sangat banyak. Di antaranya ada yang kita ketahui nama-nama mereka, di antaranya juga ada yang tidak kita ketahui, maka kita imani secara global, secara umum. Kita imani bahwasanya malaikat itu sangat banyak, baik kita tahu namanya maupun tidak kita ketahui namanya. Jadi kita imani, kita yakini. Di antara nama-nama yang kita ketahui yaitu malaikat Jibril, ya, yang kemarin kita bacakan hadisnya itu malaikat Jibril. Kemudian siapa lagi yang jenengan tahu? Ini pelajaran SD dulu ya. Malaikat Jibril. Terus malaikat siapa lagi? Apa? Mikail, betul. Apa lagi, siapa lagi? Malaikat Israfil, ya. Malaikat Israfil. Kemudian malaikat siapa lagi? Mungkar Nakir, betul ya. Baik, dan selainnya. Ini yang kedua, malaikat itu memiliki nama-nama. Jadi yang kita ketahui namanya kita imani, yang tidak kita ketahui namanya maka kita imani secara global ya. Yang jelas Allah itu memiliki malaikat yang sangat banyak ya. Jadi malaikat itu jumlahnya sangat banyak. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ketika Nabi SAW ditunjukkan oleh Allah SWT di langit yang ketujuh, kala itu di sana terdapat tempat yang namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur. Dan di sana datang tiap hari malaikat sejumlah 70.000. Dalam satu hari datang ke tempat ini Baitul Ma'mur itu 70.000 malaikat. Setiap yang datang ke situ besoknya nggak datang lagi. Kalau hari ini sudah datang, besok nggak datang. Nah, besoknya datang malaikat yang lain sebanyak 70.000 lagi. Ketika malaikat yang besok ini datang 70.000, kemudian pergi, tidak kembali lagi. Besoknya datang lagi 70.000 lagi. Terus begitu bergiliran tiap hari. Yang sudah pernah ke situ sebanyak 70.000 malaikat tidak pernah kembali lagi, cuma sekali saja ke sana. Maka terus dari hari-hari yang ada itu sejumlah 70.000 malaikat dikalikan hari yang ada. Kira-kira sejak Nabi SAW melihat pemandangan seperti itu kala itu sampai hari ini sudah berapa hari? Sudah berapa tahun saja kita masih mikir ngitungnya ya. Kita sama Nabi sudah berapa tahun selisihnya sejak Nabi SAW wafat. Itu sudah 1000 tahun lebih. Apalagi kalau ngitung harinya. Nah itu dikatakan 70.000. Misalnya, ini menunjukkan malaikat itu sangat banyak. Bahkan dalam hadis yang lain, riwayat yang lain, Nabi SAW pernah mengatakan bahwasanya langit itu merintih. Langit itu merintih. Dan sudah sepantasnya langit itu merintih. Kenapa tidak ada tempat di langit sejarak 4 jari? Apa ini? Kalau kita ngerti apa? Stempel ya. Setelapakan begitu. Kecuali di sana ada malaikat yang sedang sujud beribadah kepada Allah. Jadi langit yang sedemikian luasnya itu tidak ada tempat yang kosong ya.
Jadi di sana isinya malaikat saking banyaknya sampai langit itu merintih. Makanya Nabi SAW kemudian mengatakan, walau ta'lamuna ma'alamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Kalaulah kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian itu akan sedikit tertawa dan lebih banyak menangis. Sedikit tertawa dan banyak menangis. Mungkin kita kebalikannya, kita banyak tertawa dan sedikit menangis. Makanya kita berupaya untuk merenungkan tentang akhirat, tentang malaikat, tentang keagungan Allah, tentang siksanya, tentang nerakanya, tentang surganya, agar membuat hati kita itu lembut. Jadi malaikat itu jumlahnya sangat banyak. Ada yang kita tahu namanya dan juga ada yang tidak kita ketahui. Ini yang kedua. Yang ketiga, keimanan kita kepada malaikat, yaitu malaikat itu memiliki sifat-sifat. Memiliki sifat-sifat. Sehingga ketika malaikat itu memiliki sifat, maka benar-benar malaikat itu ada dan berwujud. Ka'idhami khalqihim wa quwwatihim. Seperti mereka itu wujudnya itu besar dan mereka itu kuat. Besar dan kuat. Kita ambil pelajaran dari hadis yang kisah yang masyhur ketika Nabi SAW itu dakwah di Taif. Ketika dakwah di Taif mengajak manusia kepada dalam agama Islam, beliau itu ditolak sama penduduknya. Sampai kemudian bahkan beliau itu dilempari dengan batu. Ya, subhanallah, ini Nabi SAW perjuangannya ngajak orang masuk surga malah dilempari batu. Ya, Masya Allah, kita mungkin dakwah belum pernah begitu. Ya, mungkin kita baru sekedar dicela orang, ya, dihina begitu. Ya. Ini sampai Nabi dilemparin batu. Kemudian beliau itu pun berlari. Sampailah beliau di sebuah gunung, namanya Gunung Asyabain. Gunung Asyabain. Kemudian malaikat Jibril mengabarkan kepada beliau bahwasanya malaikat penunggu gunung itu, ya, jadi gunungnya ada penunggunya. Malaikat penunggu gunung itu menawarkan, seandainya Nabi SAW itu mau, maka gunung ini akan diangkat, ditimpakan kepada penduduk Taif. Ini. Berarti malaikatnya gede apa enggak itu? Gunung loh, mampu dibedul. Ya, dibedul dia apa? Dicabut. Ya. Gede apa enggak? Ya gede banget. Ya. Wong kita saja bedul apa? Pohon apa biasanya dibeduli itu? Pohon singkong aja enggak kuat. Ya. Cuman pohon singkong, apalagi mau bedul gunung. Ya. Ini malaikat mampu mencabut gunung. Ya, berarti menunjukkan malaikat itu sangat besar. Ya, besar. Ya, gunung saja mampu dicabut. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan kepada kita, ya, dalam hadis yang sahih disebutkan atau dibawakan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah, Nabi SAW pernah mengatakan, udina li an uhaddisa an malakin min malaikatillahi min hamalatil arsh. Ini juga pernah kita sampaikan. Aku diizinkan untuk menceritakan malaikat di antara malaikat-malaikat yang memikul arsh. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Dan arsy Allah itu dipikul, ya, ketika itu oleh 8 malaikat. Malaikat yang memikul arsy Allah ini yang pernah kita pelajari, dikabarkan oleh Nabi SAW, inna ma baina syahmati udunihi ila atiqihi masiratu sab'i mi'ati amin. Sesungguhnya jarak antara telinga dengan pundaknya malaikat itu yang memikul arsy itu sejauh sejarak perjalanan 700 tahun. 700 tahun, Pak. Oh, Ibu. Kira-kira mana sampai mana itu?
dari Soka Baru ngetan terus ya, sampai ke Soka Baru lagi masih terus sampai 700 tahun. Ya, Masya Allah. Ya. Kita setahun aja jalan mungkin sudah sampai mana itu, setahun melaku terus ya. Ini jalan terus nggak pakai direm gitu. Berarti sangat besar sekali. Itu baru dari telinganya sampai pundaknya. Ya, bagaimana kita membayangkan gedenya seperti apa? Ya. Nah, itu malaikat Allah yang sangat besar. Ya. Jangankan malaikat, bumi saja ini bumi. Para ahli perbintangan, orang yang tukang meneliti bintang, ya pakai alat apa itu, teleskop namanya. Itu ternyata mereka itu menemukan ternyata bintang-bintang atau planet-planet yang jauh lebih besar daripada bumi itu, bahkan jauh lebih besar daripada matahari itu, lebih sangat banyak. Bumi itu jika dibandingkan dengan matahari saja itu seperti apa? Dengan apa? Kalau kita belajar dulu mungkin seperti kelereng dengan bola voli ya. Bumi itu seperti kelereng, mataharinya seperti bola voli, gede ya. Ternyata planet-planet yang jauh lebih besar daripada matahari itu sangat banyak ya. Bahkan ada istilahnya di situ, ada galaksi ya. Ada galaksi, ada lagi apa saya lupa. Nah, ternyata setiap titik yang kita lihat di langit itu, ya saya pernah lihat video tentang hal ini. Setiap titik bintang kita lihat di langit itu ternyata adalah kumpulan dari bintang-bintang yang banyak. Misalnya kita lah di bumi ini ada urutannya matahari, apa kemudian Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus begitu ya nama-namanya. Itu ketika dilihat dari jauh itu cuma satu titik bintang ya, yang bersinar itu seperti yang kita lihat. Ternyata begitu. Nah kemudian bintang yang sangat banyak itu kemudian ketika dikumpulkan dilihat dari jauh sekali, ternyata juga seperti satu titik, seperti kumparan muter-muter gitu. Ternyata sangat banyak sekali. Sehingga planet ini ternyata jumlah benda-benda yang ada di langit itu sangat banyak sekali. Nah, tidak bisa kita menghitungnya. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Sangat banyak. Sehingga ketika bumi ini dibandingkan dengan seluruh benda-benda yang ada di langit itu seperti pasir, seperti debu. Nah, kira-kira kalau apabila misalnya Allah hendak menghancurkan bumi ini, itu saking gampangnya. Malaikat saja seperti itu tadi ya. Itu kira-kira kalau mau menghancurkan bumi gampang apa enggak ya. Ibaratnya istilah seperti kita itu kalau neplek nyamuk ya, plek gitu ya. Wah langsung mati nyamuknya itu ya. Buminya langsung hancur ya. Jadi bumi ini seperti pasir. Nah, seandainya bumi ini hancur, kira-kira dengan kerajaan lain yang sedemikian besarnya, kira-kira Allah kehilangan enggak? Berkurang enggak kekayaannya apabila bumi ini hancur? Tentunya tidak ya. Ibaratnya jenengan punya pasir segerobak. Pasirnya hilang satu, hilang sebelindi, hilang sebutir ya. Jenengan kehilangan apa enggak? Pak RT lapor ya. Pasir saya hilang. Lapor ke Pak RT, pasirnya hilang. Diteliti sama Pak RT. Loh ini pasirnya masih utuh, hilang sebelindi. Hilang sebutir. Nah, kira-kira Pak RT ngomong apa? Ya heran Pak RT, jenengan sehat, nah, begitu ya. Loh cuma pasir sebutir kok dinyatakan dibilang hilang sampai dilapor Pak RT. Ya. Gitu. Ini Allah itu sangat maha kaya. Dan maha besar. Kalau makhluknya saja sudah sebesar itu, apalagi Allahnya yang menciptakan malaikat ya. Dan malaikat yang besar seperti itu, mereka itu tunduk kepada Allah. Tentunya kita sebagai manusia itu lebih berhak untuk tunduk kepada Allah. Imam Qatadah rahimahullah ta'ala pernah mengatakan
Allah itu memberikan manusia itu, Allah itu memberikan malaikat itu apa ya? Saya lupa. Akal dan tidak memberikan syahwat. Sedangkan Allah memberikan kepada hewan itu syahwat dan tidak memberikan akal. Adapun manusia, maka manusia diberikan akal dan juga syahwat. Maka siapa yang akalnya mengalahkan syahwatnya, dia akan seperti malaikat kedudukannya. Sedangkan siapa yang syahwatnya mengalahkan akalnya, maka dia itu kedudukannya seperti binatang. Jadi kita hidup di dunia ini adalah ujian. Kita dikasih ujian, lulus apa enggak. Tapi itu diantara sifat malaikat adalah mereka itu besar dan kuat. Dan mereka adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya, dan mereka memiliki sayap. Bahkan mereka itu tidak makan dan tidak minum. Dalilnya adalah Allah berfirman tentang malaikat Jibril, "Allamahu syadidul quwa." Dalam surat An-Najm ayat 5, yang mengajarkan kepada Nabi Muhammad itu adalah malaikat yang sangat kuat, ya, maksudnya malaikat Jibril. Kemudian juga dalam surat Fatir ayat 1, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, Dia telah menjadikan malaikat sebagai utusan. Mereka itu para malaikat memiliki sayap-sayap. Ada yang sayapnya 2, ada yang 3, ada yang 4. Yazidu fi khalqi ma yasha, dan Allah menambahkan pada penciptaan makhluknya sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Jadi malaikat itu memiliki sayap. Hal ataka hadis dhaifi Ibrahim al-mukramin. Ini Allah firmankan tentang malaikat yang menjadi tamunya Nabi Ibrahim dalam surat Ad-Dariyat. Telah datangkah kepadamu kisah tentang tamunya Nabi Ibrahim? Iddakhalu alaihi faqalu salaman. Ketika malaikat itu datang menemui Nabi Ibrahim, mereka mengucapkan salaman. Qala salamun qaumun munkarun. Maka Nabi Ibrahim pun menjawab, salam, wahai orang-orang yang tidak dikenal. Faragha ila ahli faja'a bi'ijlin samin. Maka bergegas Nabi Ibrahim itu kepada keluarganya untuk menyiapkan daging anak sapi, yang kemudian datang dengan daging anak sapi tersebut. Ya, maksudnya ketika Nabi Ibrahim mendapati tamu, beliau menjamunya dengan daging sapi. Faqarrabahu ilaihim, maka beliau mendekatkan kepada tamunya tadi, ditawarkan. Qala ala ta'kulun, ternyata tamunya enggak mau makan. Fa'aujasa minhum khifah, maka Nabi Ibrahim pun takut. Takut, ini orang kok tamu enggak dikenal tapi enggak mau makan. Pikirannya dia itu pasti mau berbuat buruk. Beda mungkin sama kayak kita ya. Kalau kita mungkin sudah makan daging sapi, ya ternyata nggak dimakan, kita mikirnya apa? Ya mungkin ada yang mikir kebenaran di mam dewek. Ya. Mungkin ada juga yang marah, nggak senang. Ini sudah capek-capek nyiapin masakan kok nggak dimakan. Lalu Nabi Ibrahim takut. Qalu la takhaf wa basyaruhu bi ghulamin alim. Kemudian orang tadi tamunya Nabi Ibrahim itu mengatakan, jangan kamu takut, dan kemudian mereka mengabarkan kepada Nabi Ibrahim akan adanya anak yang berilmu. Jadi malaikat itu enggak makan dan juga enggak minum. Apa enggak lapar? Ya, Allah tidak menjadikan mereka itu lapar. Tidak menjadikan mereka itu haus. Sebagaimana pula Allah tidak menjadikan mereka itu memiliki jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. Dan kita tentunya jangan mikir yang aneh-aneh ya. Bukan lelaki, bukan perempuan, berarti apa? Ya enggak semuanya harus seperti itu. Kita lihat ini meja. Meja ini disifati laki-laki dan perempuan apa enggak? Kan enggak. Ya. Ini mejanya meja laki-laki apa meja perempuan? Ya. Kalau ada orang tanya begitu ya, jenengan sehat mas. Masa meja ditanya laki-laki apa? Perempuan. Kalau kambing lah sapi tanyanya ini laki apa? Perempuan, jantan apa betina. Nah, maka Allah menjadikan malaikat itu ya, demikian. Meski demikian malaikat itu sangat indah.
sangat indah. Kita bisa mengambil pelajaran ini dari kisahnya Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf itu dilihat oleh perempuan-perempuan, ya, teman-temannya perempuan yang menggoda Nabi Yusuf. Ketika mereka diberikan pisau sama buah, faqatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah. Mereka ketika melihat Nabi Yusuf saking gantengnya, saking tampannya, karena dikatakan Nabi Yusuf itu diberikan ketampanan laki-laki setengah dunia, setengah penduduk dunia itu ketampanannya dikasih blek kepada Nabi Yusuf. Berarti sangat apa? Sangat ganteng sekali. Ya, makanya mereka ketika melihat itu, masya Allah, ya, sangat-sangat apa? Heran. Ya. Wa qulna hasya lillah ma hadza basyara, mereka mengatakan ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Oh, ini bukan manusia ini. Ya. Ini bukan manusia. Ini adalah malaikat yang mulia. Ya. Bahkan di sana disebutkan mereka itu sampai motong-motong tangannya itu enggak kerasa. Qata'na aydiyahunna. Mereka kan megang pisau tadi. Ternyata tangannya dipotong-potong begini sambil nonton Nabi Yusuf itu enggak kerasa ini. Ya. Masya Allah. Ya. Kebayang enggak? Ya, kayak jenengan lah kalau lagi senang-senangnya main bola gitu ya. Wah, melayu bolak-balik ya, enggak kerasa capek ya. Ketika liren ternyata kakinya ada lukanya, berdarah, enggak kerasa. Kayak ibu-ibu juga kalau lagi ngobrol gitu, saking nikmatnya ngobrol ada nyamuk mencelok gigit itu ya, dicuekin gitu ya. Paling ya cuman plek gitu ya, sambil ngomong kayak gini aja. Oh begitu ya Bu, apa tadi begini? Oh iya gitu. Saking nikmatnya. Ya. Nah begitulah permisalannya tadi. Ya. Jadi malaikat itu sangat indah. Mereka mengatakan, oh ini adalah malaikat. Nah ini menunjukkan malaikat itu sangat indah. Ya. Meskipun gede bentuknya, tapi Allah menjadikan mereka itu sangat indah. Ini diantara sifat-sifat malaikat. Kemudian yang keempat, keimanan kita pada malaikat, kita meyakini bahwasanya malaikat itu memiliki tugas-tugas. Mereka itu memiliki tugas. Dan banyak diantara tugas-tugas malaikat yang ada itu, ya, masing-masing memiliki tugas. Yang jelas, nggak ada malaikat yang tidak memiliki tugas. Mereka semuanya memiliki tugas. Ada yang ditugasi untuk menyampaikan wahyu seperti malaikat Jibril. Kemudian malaikat Mikail ditugasi untuk apa? Mengatur urusan hujan. Kemudian malaikat Israfil untuk meniup apa? Sangkakala. Kemudian juga ada malaikat yang ditugasi untuk menulis catatan amal manusia. Ada yang ditugasi untuk mencabut nyawa, malaikatul maut. Ada yang ditugasi untuk menanyai manusia di alam kubur. Ada juga yang ditugasi untuk yang lainnya. Termasuk yang mencatat amal manusia juga menjaga, termasuk juga malaikat yang menjaga manusia. Ada yang ditugasi seperti itu. Sampai ada yang diantara yang menjelaskan akan sifat malaikat ini, ketika ada orang misalnya, dia itu ditakdirkan sama Allah kecelakaan, tapi sama Allah ditakdirkan dia itu selamat, maka malaikat itu melindungi, dikirim oleh Allah untuk melindunginya biar orang ini selamat. Ya. Jadi makanya kadang-kadang kita itu mungkin dengar ada kecelakaan ngeri gitu. Wah, ada motor tadi kecelakaan nabrak sampai guling-guling, tapi orangnya nggak apa-apa, cuman luka sending, ya, cuman luka sedikit-sedikit aja, gitu. Itu Allah mengirim malaikat untuk melindunginya. Ya. Mungkin yang tadinya harusnya kejedot aspal nggak jadi, gitu. Jadinya kejedot wit asem misalnya, bukan ya? Maksudnya dia dilindungi, nggak jadi kejedot gitu, ya. Nggak jadi kebentur, nah, begitu. Ini. Tapi kadang-kadang juga ada kita dengar mungkin cuman jatuh sedikit tok, ya. Tapi lukanya sangat parah, misalnya tangannya patah, ya. Tulangnya ucul misalnya, ya. Padahal cuma jatuh sedikit. Nah, itu karena memang ketika takdir Allah berlaku atasnya, maka malaikatnya membiarkan, tidak menjaga orang tersebut. Nah, ini diantara kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Ya, makanya apa yang menimpa kita, Allah takdirkan menimpa kita,
pasti terjadi. Dan apa yang tidak Allah takdirkan tidak menimpa kita, maka juga tidak akan terjadi. Ya, maka inilah keimanan kita pada malaikat, bahwasanya malaikat itu memiliki tugas-tugas. Allah berfirman, wa inna 'alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Atas kalian itu ada penjaga, yaitu malaikat yang siap mencatat, yang mulia yang siap mencatat, yang mengetahui apa saja yang kamu kerjakan. Ya, sebagaimana juga dalam surat Qaf, kali ini dalam surat Al-Infitar, dalam surat Qaf, ma yalfidu min qawlin illa ladayhim raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan oleh seseorang manusia kecuali di sisinya ada malaikat yang selalu mencatat. Dan juga banyak dari dalil lain yang menunjukkan bahwasanya malaikat itu memiliki tugas-tugas. Satu lagi beliau menambahkan di sini Syekh Abdul Rahman, yaitu di antara keimanan kita kepada malaikat yaitu kita berlepas diri dari pengakuannya orang-orang musyrikin bahwasanya malaikat itu adalah anak-anaknya Allah. Dan bahwasanya malaikat itu diyakini oleh orang-orang musyrikin, malaikat itu memberikan syafaat tanpa izin dari Allah. Nah, ini tentunya adalah kekeliruan yang besar. Ya, maksudnya Allah dari apa yang mereka sifatkan. Terkait syafaat juga pernah kita pelajari bahwasanya syafaat itu tidak akan bisa terlaksana kecuali dengan adanya izin dari Allah, dan Allah ridho dengan orang yang memberi syafaat juga orang yang diberi syafaat. Ya. Maka tidak benar ketika malaikat bisa memberi syafaat tanpa izin dari Allah. Demikian pembahasan kita terkait keimanan kita pada malaikat. Semoga menjadi menambah keimanan bagi kita bahwasanya malaikat itu termasuk juga ujian bagi kita. Artinya kita itu nggak ngelihat Allah, kita nggak ngelihat malaikat, tetapi kita dituntut untuk percaya, untuk mengimani. Ya, ketika kita beriman, ya, maka kita berarti telah istilahnya lulus ujian. Gitu. Padahal nggak lihat kok, kita nggak ngelihat malaikat, ya. Cuman malaikat itu ngelihat kita. Ya. Percaya apa enggak? Ya. Oh percaya, ya, alhamdulillah berarti memang benar-benar beriman. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.